ini kami tanyakan seputar hidroponik. Yang pertama itu ada bagaimana cara menjaga kualitas nutrisi dalam tanaman yang menggunakan sistem hidroponik. Ya. Kalau menjaga kualitas nutrisi itu saya berarti pakai nutrisinya yang kan ini modelnya kayak buatan juga gitu, Ya. jadi campuran yang dicampur oleh merek tertentu gitu. Salah satunya kalau kami ya memakai produk yang sudah biasa kita pakai. Kedua, menjaga suhu air. Suhu air ternyata berpengaruh pada nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Kalau perubahan suhu terlalu tinggi, biasanya nanti pH airnya kan juga swing. Kalau pH air terlalu tinggi, biasanya nanti unsur mikro itu tidak bisa diserap tanaman. Jadi suhu air itu memang harus dijaga dengan baik supaya nutrisinya bisa diserap dengan baik. Produk ini apa aja ya, kalau boleh tahu? Panggilannya Enggak, ini untuk menjaga kualitasnya itu kayak pupuknya atau ya nutrisinya. ya. Ya. Saya pakai masa di air. Itu nanti dicampur-campur dengan bahan lain apa? Oh, itu sudah campuran. Jadi kalau beberapa petani lain itu yang mau gitu bisa ngeracik sendiri gitu. Jadi bisa pakai merek-merek tertentu gitu. Kalau saya pakai yang sudah dicampurkan orang, namanya itu masa diri agro. Kalau pupuknya produksinya dari Mutiara. Kalau tantangan utama sendiri untuk menerapkan teknologi hidroponik itu apa aja? Tantangannya itu dari pencegahan hama, dari pengkondisian iklim. Karena kan pakai air cenderungnya jadi perubahan suhu itu terlalu berasa untuk si tanamannya. Jadi tantangannya sebenarnya bagaimana kita mengkondisikan tanaman yang hidupnya seharusnya di tanah bisa hidup dengan baik di air. Itu tantangan utamanya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, hama dan penyakit apa saja yang bisa menyerang tanaman hidroponik? Semua hama tetap menyerang tanaman gitu. Beda ada beberapa sayuran spesifik dengan hama tertentu. Jadi kayak selada, jenis selada itu tantangan terbesarnya adalah jamur gitu. Kayak coklat itu tantangan terbesarnya itu kutu dan ulet. Jadi kayaknya itu tidak kutu tapi jenisnya berbeda. Beda tanaman, beda hama, tapi mau di pertanian hidroponik, mau di tradisional, hamanya sebenarnya mirip sih sama gitu ya. Bedanya cuma kan sekarang jadi mengurangi hama yang sumbernya dari tanah. Kalau pergantian airnya berapa kali? Ini sekitar 2 atau 3 kali masa tanam ganti air. Jadi tergantung umur tanaman juga gitu. Tergantung, biasanya sih kita gantinya itu melihat dari kondisi akar tanaman. Kalau kondisi akar tanaman sudah kurang bagus, berarti airnya sudah harus kurang. Kalau tadi kan ada hama yang menyerang, kalau upaya yang dapat dilakukan itu Preventifnya. ya Kalau preventifnya salah satunya buat ini greenhouse tapi belum yang pakai insect net ya. Saya sudah pernah mencoba bikin greenhouse pakai insect net, ternyata terlalu panas. Itu harus dikondisikan di dalamnya supaya tanamannya juga nggak matang. Dan itu saya pakai belum mampu karena harus sirkulasi udaranya harus dibikin. Jadi kayak harus ada blower, ada mist, ada apa nggak itu kayaknya belum bisa sampai ke situ karena terlalu panas. Akhirnya insect netnya saya ganti pakai waring. Itu sudah sangat mencegah, jadi kayak kupu-kupu itu sudah nggak masuk, lalang itu juga nggak masuk, itu sudah mengurangi. Jadi kalau kupu dan jamur itu masih. Salah satunya bisa juga sekarang jadi mur-mur yang masih agak muda itu saya semprotin air bawah. pestisida yang organik ya. Itu kalau untuk sistem manajemen keuangan di usaha ini gimana? Kerjain manual saya sih. Oh, kalau tantangan terbesar dalam usaha ini apa gitu? Tantangannya itu menciptakan pasar. Karena mindsetnya orang Indonesia itu masih maunya yang murah, bagus dan banyak. Masih mengajarnya adalah pada banyak bukan kualitas aja ya. Jadi tantangannya bagaimana kita menciptakan pasar. Ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Sistem apa sih yang digunakan di dalam hidroponik ini dan keunggulan serta kelemahannya? Kalau di kami menggunakan 2 sistem, ada rakit apung dan NFT.
Kenapa pakai NFT? Karena jauh lebih mudah dibersihkan, lebih hemat secara pupuknya, airnya juga lebih hemat. Kelemahannya kalau listrik mati itu harus nyiramin. Nah, gitu. Karena dia nggak ada air yang tergenang untuk si akar tanamannya. Yang kedua itu menggunakan kaki apung, keuntungannya kondisinya itu lebih stabil daripada NFT. Jadi untuk suhu air cenderung stabil, jadi pH-nya juga lebih bagus. Kelemahannya yang air yang dibutuhkan dan pupuknya itu terlalu banyak. Kalau yang ini yang terakhir ya Bu, alat yang sedang dikembangkan untuk menunjang operasional ini ada apa lagi? Kalau sekarang ini bukan hanya yang mengembangkan ya, dari Telly itu ada HIPAA untuk pembaca, ada sensor pembaca pH dan suhu. Kemudian yang kedua itu mau dibuatkan pendingin air. Jadi suhu tertentu nanti akan ada mesin kayak pendinginnya supaya air tanam itu hidup. Dasarnya ibu dulu bangun usaha ini tuh apa ya? Dasarnya sebenarnya bisnis ya. Sekarang kok bisa juga hidroponik karena suka makan sayur mbak. Sesimpel itu sih sebenarnya ya.